Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Kembali kita membaca bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini pertemuan kita yang ketiga di dalam membahas akidah atau al-i'tiqad Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya kita memahami bagaimana Imam Syafi'i, manhaj beliau di dalam memahami nas Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau iltizam membawa makna an-nusus kepada makna zahirnya, kepada makna zahirnya. Di sini kita dapatkan Syekh Dr. Abdullah Anqari menyebutkan Al-Imam Syafi'i melarang seseorang membawa nas Al-Quran atau hadits Rasulullah SAW kepada makna merusak, kepada makna yang merusak zahir nas tersebut, zahir nas Al-Quran atau hadits Rasulullah SAW. Contohnya di sini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau menyebutkan qaidah tuktabu bima'idz zahab, sebuah kaidah yang semestinya ditulis dengan tinta emas, fi fahmi as-salim linnas al-Qur'ani, dalam memahami nas Al-Quran. Beliau mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah, wal Qur'anu ala zahirihi hatta ta'tiya dalalah minhu, hatta ta'tiya dalalatun minhu aw sunnatun aw ijma'un bi annahu ala batinin duna zahir. Jadi Al-Quran itu dipahami ala zahirihi, sesuai dengan zahirnya, sampai datang dalil dari Al-Quran atau dari sunnah atau ijma' yang menunjukkan bahwasanya maknanya ini dibawa kepada makna batin, bukan makna zahir. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i halaman 580. Apa makna perkataan Imam Syafi'i ini? Maksud dari perkataan Imam Syafi'i ini, annahu la yajuz li ahadin ay yukhrijan nas an zahirihi, bahwasanya tidak boleh bagi seseorang pun mengeluarkan nas itu dari zahirnya al-ma'ruf, makna zahirnya al-ma'ruf, illa bidalilin, kecuali dia datangkan dalil. Dalil dari mana? Juga dari Al-Quran atau dari hadis atau dari al-ijma' yang menjelaskan tentang makna ini tidak bisa dibawa kepada makna zahirnya, akan tetapi dibawa kepada makna batin. Maka adapun dalil yang sahih yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di sini adalah pertama, nas Al-Quran atau hadis ini tidak bisa dibawa kepada makna zahirnya apabila datang dalil yang lain. Maksudnya dari dalil yang lain dari mana? Dari Al-Quran. Yang kedua dari sunnah. Al-Quran, kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran ini mentafsirkan ba'duha an ba'd,
satu dengan yang lainnya. Demikian juga as-sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, mubayyinatun lil Quran, mubayyinatun li al-Quran, karena sunnah ini adalah penjelas bagi Al-Quran. Ya, dan ini kama afadha Syafi'i fi bayani hadza fi kitab ar-Risalah, dan ini banyak sekali Al-Imam Syafi'i sebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah. Yang ketiga, nas Al-Quran ini kapan boleh dipalingkan dari makna zahirnya kepada makna batin? Apabila di situ ada ijma'. Ya. Dan maksudnya ijma' di sini adalah qat'an al-ijma' al-haqiqi al-mundabit, ijma' yang telah baku, ya, lal ijma' al-mudda'a, bukan ijma' yang diklaim oleh sebagian orang, ya. Jadi inilah yang dimaksud. Dan yang pertama kali maksudnya ijma' di sini dari Imam Syafi'i mengatakan adalah ijma'us sahabah wa baqiyatus salaf, ijma'nya para sahabah dan kemudian ijma'nya baqiyatu as-salaf. Nah, dan Imam Syafi'i telah mengatakan wa qad qala Syafi'i 'anis sahabah, dan ini bisa kita dapatkan perkataan ini dinukil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Risalah Al-Baghdadiyah, yang diriwayatkan dari Imam Az-Za'farani dari Imam Syafi'i. Apa perkataan Imam Syafi'i? Hum, yakni para sahabat, fawqana, mereka semua di atas kita, fi kulli ilmin wa ijtihadin wa wara', mereka semua para sahabat jauh di atas kita dalam hal ilmu, dalam hal berijtihad, dalam hal wara' wa aql, dan akal, kecerdasan, ya, wa amrun, ya, ustudrika bihi ilmun wastanbata bihi, ya, dari semua perkara yang mereka sebutkan, ya, dari ilmu dan istinbat, itu semuanya mereka para sahabat di atas kita, ya. Wa ara'uhum lana ahmad wa aula bina min ra'yina inda anfusina. Nah, lihat di sini bagaimana Imam Syafi'i sangat mengedepankan pertama nas Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah SAW, kemudian ijma', dan ijma' yang dimaksudkan di sini adalah ijma'us sahabah wa baqiyatu as-salaf, dan bagaimana Al-Imam Syafi'i, ya, sangat mengagungkan para a'immatus salaf, para salaf. Nah, kemudian kita akan mendapatkan juga bagaimana Imam Syafi'i mentakrir, ya, iltizam beliau dengan zahirun nas Al-Quran, ya, zahir an-nas Al-Quran. Demikian juga Imam Syafi'i, ya, dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, maka beliau Al-Imam Syafi'i demikian juga di dalam memahami nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ketika beliau membicarakan tentang ma'ani an-nusus, makna nusus yang terdapat dalam larangan, ya, larangan dari solat setelah subuh dan solat setelah asar. Beliau mengatakan apa? Hakadha ghairu hadha min hadithi Rasulullah sallallahu ala zahir min al-'am hatta ta'ti ad-dalalah anhu kama usifat au ijma' au bi ijma'il muslimin ala annahu ala batin duna zahir. Ketika beliau sallallahu membawakan dalil larangan solat, ya, setelah fajar, solat setelah asar, ya, maka beliau menegaskan demikianlah kita memahami hadis, kata beliau, ya,
ala zahir, sesuai dengan zahirnya. Ya. Ala zahir al-am, sesuai dengan zahir keumuman hadis ini, nas ini kita pahami demikian. Kapan kita pahami ya selain daripada makna zahir ini? Hatta ta'tiya dalalah ya anhu, sampai datang dalil yang lain ya. Atau ijma'ul muslimin ala annahu batin duna zahir, atau datang ijma' kaum muslimin, ijma' para sahabat ya, maksud daripada nas ini ya bukan dibawa kepada makna zahirnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i sangat iltizam ya dengan zahir nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau sama sekali tidak beranjak kepada mentakwil ayat-ayat atau nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kecuali di situ ada dalil yang lain ya, atau hadis atau ijma' yang menunjukkan makna ayat ini dibawa kepada makna yang lain. Nah, demikianlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla yang dinukilkan oleh a'immatu al-ulama. Di antaranya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan wa yajibu ayyuhmila hadis Rasulullah sallam, dan wajib bagi kita ya membawa hadis Rasulullah SAW ala umumihi ya wa zahirihi, dibawa kepada keumumannya dan zahirnya. Jadi wajib ayyahmil hadis Rasulullah SAW ala umumihi wa zahirihi, wajib kita membawa hadis Rasulullah SAW, memahaminya ya sesuai dengan keumumannya dan zahirnya. Illa ayyakuma dalil ala annal murad ghairu dzalik, terkecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ini maksudnya bukan kepada makna zahirnya. Nah, kalau sudah ada dalil yang lain yang jelas, dalil ya, bukan ra'yu, bukan pendapat manusia, tapi datang dalil dari Al-Quran atau dari hadis atau ijma'ul muslimin, ini menunjukkan makna nas ini tidak bisa dibawa kepada makna zahir. Demikianlah yang dinukilkan oleh para ulama bahwasanya Imam Syafi'i ya berakidah, bermanhaj salaf di dalam memahami nas Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memaknai atau memahami nas ini secara zahirnya, dan beliau akan beralih kepada memaknai an-nusus ini kepada makna selain kepada makna zahirnya apabila datang dalil yang lain ya, atau ijma' al-muslimin yang menunjukkan bahwasanya nas ini tidak dipahami dengan zahirnya, akan tetapi dipahami dengan batinnya atau makna yang lain. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.